Terus posisinya mana? Anak-anak dengarkan. Sisa dari pembelajaran ini pasti nanti akan ada sisa kertas. Sisa kertas yang nanti dihasilkan, siapa yang akan membereskan? Semuanya ya, semua dari kita membereskan sisa kertas yang ada di tempat ini. Sudah sepakat ya? Sepakat, nanti sisa kertas dari potongan pekerjaan ini nanti yang akan bereskan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, tepuk semangat. Terima kasih Bapak Ibu guru, teman-teman di SDIK Al-Khairat yang sudah hadir pada siang hari ini. Kita akan sedikit berbagi ya. Nah, kemarin kalau Bapak Ibu mungkin mendapatkan undangan mendadak saya dengan iming-iming, semoga Bapak Ibu hadir di forum ini bukan karena iming-iming ya. Itu karena kalau itu tuh murah. Jadi yang mahal itu adalah kesempatan dan insya Allah sharing ilmunya yang akan kita dapat hari ini ya. Sedikit yang akan saya sampaikan itu adalah mengenai tentang sebenarnya apa ya, proyek sih, tapi lebih ke apa yang karena saya tahu duluan saya harus membagikan kepada teman-teman ya. Jadi ini ceritanya adalah CGB berbagi ya, berbagi apa yang sudah tahu yang kita pelajari kemarin. Marilah kita buka dulu acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan hari ini adalah berbagi praktik baik budaya positif di sekolah. Kalau sebenarnya di Al-Khairat ini saya yakin sih sebenarnya kita itu sudah mempunyai budaya positif ya. Budaya itu apa sih? Kebiasaan yang baik gitu loh di sekolahan ini. Saya melihat banyak kalau sharing dengan teman-teman CGP lain, mungkin sebenarnya kita itu kalau tentang kurikulum merdeka itu tuh kita udah banyak mempraktekkan gitu loh di sekolah. Ya dari pembiasaannya, dari bagaimana pembentukan budayanya, bagaimana kita pembelajaran berdiferensiasi, kita menerima teman-teman, anak didik dengan segala karakternya itu ya. Itu sebuah kelebihan yang sebenarnya sekarang lagi in gitu, lagi mungkin lagi booming ya, tapi secara tidak langsung dan tidak kita sadari sebenarnya kita sudah melakukan itu. Jadi untuk menghadapi kurikulum merdeka sekarang itu sebenarnya kita hadapi aja dengan santai aja, nggak usah terlalu kita mikir kagok ya, terutama di kelas 1 dan kelas 4 ya. Kita santai aja karena kita sudah berjalan seperti itu. Nah, judulnya kali ini adalah aku tahu harus disiplin. Itu kenapa ada tanda tanya dan tanda pentung. Jadi antara itu pertanyaan atau itu tuh seruan gitu loh. Itu perintah atau itu aku harus disiplin, atau jadi disiplin itu apakah dibentuk atau dibiasakan atau memang itu berjalan karena kita tahu gitu loh, seperti itu. Jadi kalau di sini yang pertama adalah tentang budaya positif. Nah, seperti kita tahu ya, budaya itu perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif. Jadi setiap sekolah itu pasti sudah punya budaya apalagi budaya positif gitu kan, karena semua sekolah itu pasti menginginkan pembiasaan siswanya itu yang positif ya pasti. Dan itu sudah hal yang mesti dilakukan sekolahan untuk pembentukan karakter peserta didiknya. Jadi di sini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai yang guru harapkan. Jadi apakah siswa itu memakai sepatu itu karena keinginannya sendiri, atau karena takut dimarahin gurunya, atau takut dipoin? Nah itu.
poinnya di sana. Jadi misalkan anak-anak pakai sepatunya itu tuh karena apa? Karena dia sadar dia harus pakai sepatu atau karena dia takut kena hukumannya. Musiknya nggak bikin ngantuk kan ya? Nah, di kelas saya kami melakukan ini contoh ya, di kelas saya kami melakukan yang terbaik dan belajar bersama serta saling mendukung. Pastinya saya yakin Bapak Ibu di sini entah di kelas atau entah di kelompok kecil di dalam kelompok BTHQ pasti pengen belajar itu ada keterikatan antara guru dan siswa, ya toh? Pasti ketika kita itu bertemu dengan siswa bertemu dengan kita itu kita pasti pengen membangun hubungan saling terikat. Aku sebagai guru mengajar, kamu sebagai siswa memperhatikan saat aku mengajar. Itu pasti ada perasaan seperti itu. Nah, jadi ini diendapkan dulu dalam hati kita ya. Kita pasti pengen melakukan yang terbaik dalam pembelajaran. Nah, ternyata budaya positif itu ada 6 hal yang harus kita lakukan tahapannya untuk membentuk sebuah budaya positif, entah itu di kelas atau entah itu di kelompok-kelompok kecil. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua tentang konsep disiplin positif. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat pemenuhan 5 kebutuhan dasar. Yang kelima 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir disebut segitiga restitusi. Baru mungkin ya bagi kita untuk istilahnya, tapi untuk perlakuannya insya Allah ini enggak hal yang baru. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon. Apa sih perubahan paradigma stimulus respon itu? Bahwa budaya positif itu bukan karena kamu harus mematuhi perintah sekolah, kalau enggak berarti artinya kamu sebagai sebagai siswa itu berarti tidak mengikuti peraturan sekolah. Nah, itu yang harus diubah paradigmanya, yaitu kita sebagai guru, sebagai sekolah menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi itu akan pasti pertanyaannya gimana caranya kalau apalagi dengan kata merdeka ya, merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu bagaimana caranya kalau tidak karena pembiasaan dengan hukuman dan sebagainya. Tapi sebagai guru tentunya kita selalu belajar ya. Maksudnya kemarin siapa ya yang menyampaikan bahwa guru itu bukan berarti kita sudah berhenti belajar gitu, tapi sebagai guru itu ya memang saat kita itu bertemu dengan anak pada hari itu ya saat itu kita belajar juga banyak ya. Entah mungkin hari ini kita menemui anak yang super, entah besok ternyata kita menemui perilaku anak yang beda lagi. Nah, itu di sanalah guru. Dan misalkan gini, kita mau ikut pelatihan nih, terus kita lihat nih materinya. Kita udah pernah mengikuti pelatihan itu, ini nggak usah gitu. Kadang kan kita merasa gitu ya. Tapi ternyata bahwa ilmu itu kan harus diulang ya. Ilmu itu kita harus kalau istilahnya dihafalkan di murojaah ya. Kita selalu begitu agar ilmu itu tuh nggak hilang. Dan itu seperti halnya kita menjadi guru, kita ya harus belajar terus. Walaupun kita sudah pernah menemui hal yang sama. Yang kedua adalah konsep disiplin positif. Nah ini, ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Jadi termasuk juga anak-anak. Apakah dia itu disiplin itu karena satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Jadi kita sebagai guru itu pengen membuat anak itu budaya positif ke anak itu karena mana? Karena dia takut kita hukum, atau dia berlaku positif, dia itu jadi disiplin karena dia pengen iming-iming imbalan dari kita yo, macam-macam, atau mereka itu disiplin karena keinginannya sendiri, karena dia sudah sadar bahwa ya harus disiplin seperti itu. Tapi kayaknya kalau dari refleksi ini kita masih sering gimana ya, di nomor 1 kayaknya. Kalau kamu nggak mau berarti biasanya kalau tidak mengikuti aturan ibu berarti biasanya kalau udah ada kata berarti itu biasanya ini ya, jadi kayak kalau harapannya di tingkatan motivasi yang ketiga ya, bahwa dia sudah punya motivasi sendiri dari internal. Jadi motivasi kan ada eksternal dan internal. Motivasi internal itu ya motivasi dari dalam diri sendiri. Kenapa aku harus datang sebelum jam 7? Karena tanggung jawabku. Kalau motivasi internal, karena tanggung jawabku aku harus ada di sekolahan sebelum bel itu berbunyi. Kalau motivasi eksternal ya mungkin, mohon maaf ya maksudnya, kalau motivasi eksternal aku harus datang sebelum jam 7 agar tidak jadi 35.000 misalkan seperti itu. Itu jadi kalau kita masih di sana berarti niat kita tuh masih motivasi eksternal. Nah kalau kita sendiri masih punya motivasi eksternal ya gimana? Berarti budaya kita masih begitu, budaya positif kita tuh masih motivasi eksternal, belum motivasi internal. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci ya. Keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas lebih ke apa ya? Kalau konkret itu peraturan kelas. Contoh peraturan kelas yang Bapak Ibu ingat. Peraturan kelas tidak datang terlambat misalnya seperti itu ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak, cakupannya lebih luas. Ini ya kemarin kita pelatihan classroom management di Riung itu kan ada ya. Itu pakai bahasa keyakinan kelas bukan ya? Agak budaya ya, budaya. Oh ya budaya kelas. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tapi kalimatnya kita nggak tahu. Ada satu contoh ya nanti. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi ada mungkin yang keyakinan kelas sampai 11 sampai akhirnya lupa semua atau gimana. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Pertama-tama perlu diceritakan dan disepakati. Oke. Jadi keyakinan kelas itu bukan hal yang statis, tapi bisa dinamis, mengikuti kemajuan perkembangan kelasnya seperti itu. Nah ini ada contoh ya. Budaya positif aku malu jika. Jadi keyakinan kelas itu lebih menginternalisasi apa ya. Jadi motivasinya itu lebih ke internal, bahwa aku tuh akan malu kalau datang terlambat, tidak belajar, tidak masuk sekolah. Mungkin ini kalimat-kalimat tidak ini mungkin Bapak Ibu semua bisa belajar atau bisa diganti dengan kalimat yang nggak pakai kata tidak ya, karena mungkin lebih baik gitu loh. Tapi kalau nggak pakai kata tidak berarti kalimatnya akan lebih panjang ya, tidak efektif. Mungkin bisa diganti dengan kalimat yang lain. Aku malu jika menyontek, aku malu jika berbohong, aku malu jika tidak mengerjakan tugas, tidak tata krama dan sopan santun, tidak menjaga ini, tidak. Aku malu jika menuntut hak, tidak melakukan kewajiban, tidak ikut kegiatan. Ini contohnya. Tapi
Bapak Ibu bisa mungkin membuat sendiri contoh budaya positif. Aku malu jika dikurangi kata tidaknya. Ini saya nggak terlalu bisa membuat kata-kata. Ya. Selanjutnya, yang keempat adalah pemenuhan 5 kebutuhan dasar. Jadi manusia itu punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu biasanya bentuknya segitiga kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu untuk bertahan hidup. Ya, kita makan, kita bekerja, itu kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup. Ada tingkatannya ya. Yang kedua adalah tingkatan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, love and belonging. Termasuk juga kebutuhan untuk diterima di sini. Penerimaan ya. Kadang kita tuh lupa bahwa kita itu pengen diterima, tapi kita lupa untuk menerima orang lain gitu. Ya kan? Biasanya gitu kan, ngoreksi terus ya, ngoreksi kekurangan, misalkan kekurangan orang lain, tapi kadang kita tuh nggak bisa menerima. Kita tuh pengennya diterima diri kita, tapi kita lupa untuk menerima orang lain gitu. Yang ketiga adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Bebaskan pilihannya. Yang keempat, kesenangan, kebutuhan akan rasa sayang dan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Paling tinggi ya itu ya. Boleh nanti kalau di tengah, nanti teman-teman mau berkomentar silakan ya, kita sharing. Yang kelima, ada 5 posisi kontrol. Nah, ini yang baru ya mungkin ya. Baru untuk kita semua ya. Kita ada di mana sih posisi kontrol guru kepada siswa itu ada di mana? Kita cek sendiri-sendiri ya. Yang pertama adalah penghukum, yaitu mereka yang masih suka melakukan hukuman fisik atau verbal untuk mematuhi tata tertib. Yang pertama. Yang kedua, posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Jadi di sini biasanya guru menyampaikan dengan suara yang lembut, terus jadi kayak merasa bersalah banget gitu loh. Jadi ya nanti ada contohnya nanti ya. Oke, kita lihatin contohnya. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai monitor atau pemantau yang suka mengawasi gitu ya. Terus yang paling akhir itu namanya posisi manajer atau mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Kalau dibikin tingkatan, kira-kira kita masih di posisi mana? Ini kalau paling bagus posisinya mana? Manajer ya, posisi 5. Ini coba kita lihat contohnya ya. Ini contohnya. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah itu pakai kata awas ya kamu. Kamu selalu salah. Nah biasanya kamu selalu saja salah atau selalu yang terakhir. Pasti kamu sukanya kamu. Nah itu kan juga penghukuman ya, penghukuman secara verbal. Kita nggak sadar, termasuk saya. Nah, kamu lagi. Nah itu juga sebuah penghukuman ya. Jadi itu penghukum itu bisa fisik maupun verbal. Kalau sekarang hukuman fisik itu sudah sangat dikurangi. Jadi kalau hukuman fisik terjadi kan biasanya viral ya. Hukuman verbal ini yang sangat menyakiti. Saya pernah, karena saya memang yang tak ingat selalu itu kenapa. Ya memang salah juga sih saya. Kenapa saya selalu mengingat kesalahan refleksi zaman saya dulu SMP sampai sekarang. Yang saya ingat itu tuh ya gadok-gadok ya, cocokologi. Kamu selalu bikin rumus kayak gini gitu loh. Jadi itu tuh
sampai sekarang gitu loh. Jadi memang mungkin kalau fisik mungkin sembuh ya, tapi kalau ucapan gitu tuh kayaknya saya memang nggak bisa digituin gitu loh. Jadi Mas Raiso di ece gitu ya. Gitu ya, kita refleksi aja dalam diri kita sendiri-sendiri. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah ini halus tapi ini baik gitu ya. Gurunya ini halus tapi kata-katanya nyakit gitu loh. Dalam banget. Jadi selalu merasa bikin orang itu tuh merasa salah gitu loh. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu selalu berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Nah itu kan halus sih. Tapi kok itu ibu benar-benar kecewa sekali. Alamatnya biasanya gitu ya. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ya Allah. Dia sampai merasa, berarti kalau aku kayak gini, berarti orang-orang di sekelilingku tuh gak bahagia ya gitu loh, sampai merasa gitu. Ada kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid-murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Tapi di sini murid tertekan. Nah, tertekan kalau sama guru gitu. Tapi bisa juga sama teman ya, kita tertekan juga bisa. Kalau nggak cocok. Yang selanjutnya, tingkatan selanjutnya adalah sebagai teman ya. Minimal ini ya, kita sudah bisa bergeser dari penghukum dan pembuat merasa bersalah ke teman ya. Membuat merasa bersalah, aku salah. Oh iya salah ya kayaknya ya. Oh iya yang teman ini, jadi yang teman itu gini. Teman kan lebih ya seperti pembuat merasa bersalah, tapi dia lebih santai. Kamu gimana ya, kok gini ya, jangan gitu dong, besok berangkatnya agak ini ya, pagi lagi ya, misalkan seperti itu. Atau kok kamu gak ngerjain tugas ini sih, besok besok kerjakan ya bareng-bareng ya sama guru misalkan seperti itu. Kalau kamu gak tahu, kamu boleh loh tanya ke bu guru gimana caranya. Itu teman. Itu posisi teman ya. Jadi mungkin kalimat nadanya jadi nggak sampai mengeluarkan kata-kata kamu kok ngecewain aku gitu tuh. Itu sudah tidak di kata-kata itu ya, tapi lebih ke kamu kurang apa, kamu butuh apa. Kan biasanya kalau teman gitu ya, bukan teman makan teman loh ya, teman beneran bukan teman. Iya betul. Bukan teman makan teman. Oke, yang selanjutnya adalah posisi pemantau. Di sini contohnya nih, pemantau nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Contohnya guru. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Kalau pemantau tuh lebih suka dicocok-cocokkan sama peraturan. Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, gitu deh. Dipantau. Jadi memang ini ya, saklek dengan aturan dirinya. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi dia ditegaskan bahwa kalau kamu salah, konsekuensinya itu apa gitu. Kamu tahu nggak kalau kamu terlambat, kira-kira konsekuensinya itu apa? Nah itu bukan lagi masalah mengecewakan, bukan lagi masalah hukuman, tapi dia sudah tahu aku harus ngapain kalau aku itu tidak disiplin seperti itu. Itu pemantau ya. Dan yang terakhir ini posisi manajer. Panjang banget kalau ini. Manajer
nadanya suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Ini biasanya Bumak nih. Apa deh? Manajer. Kita cocokkan ya, Bumak atau bukan? Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7 ya. Jadi kamu terlambat, tuh kan kayak dulu kan. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar tidak bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Oh ya, gini maksudnya, apakah besok kamu akan ada masalah lagi nggak kalau kamu besok terlambat ke sekolah? Terus dia bilang, tidak Pak. Oh, biar nggak terlambat gitu maksudnya ya? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Terus gurunya bilang, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi ada skemanya, ada apanya ya? Ya, dialog dan ada ritmenya. Jadi kamu sekarang terlambat. Oke, kalau besok kira-kira kamu akan terlambat lagi apa enggak? Enggak Pak, insya Allah aku besok enggak terlambat. Oke, nah hargai itu berarti sudah niat baik. Biasanya kan bunga gitu. Oke, bagus, sudah ada niat anak-anak. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Jadi memang tulus ya. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Ya. Berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun sendal gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Jadi dia fokus datar aja. Ya, kesalahan itu biasa gitu. Fokus pada murid. Fokusnya ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar. Contohnya gitu ya, mencari jalan keluar. Kalau besok terjadi lagi, kira-kira gimana? Seperti itu ya. Terus lanjut. Yang terakhir ini tentang segitiga restitusi. Ini mungkin istilah baru ya bagi teman-teman, tapi ini menguatkan dari posisi kontrol yang 5 tadi. Jadi segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dengan langkah-langkah. Bentuknya segitiga. Nah, yang pertama dilakukan itu adalah validasi tindakan yang salah. Lalu menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nah, biasanya di sini di validasi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu memvalidasi ya, memvalidasi kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu yang kedua ini ada keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Jadi dicocokkan dengan keyakinan yang tadi. Misalkan ini masalah terlambat, kamu sudah memvalidasi kesalahannya yaitu terlambat. Habis itu kita cocokkan dengan keyakinan kelas. Kita punya keyakinan kelas bahwa kita boleh nggak terlambat seperti itu. Nggak boleh. Oh ya, oke. Lalu tapi jangan lupa menstabilkan identitas, bahwa menaikkan dirinya bahwa dia itu bukan, bahwa kesalahan itu nggak apa-apa dan itu manusiawi terjadi. Nggak apa-apa sekarang terlambat, kamu sudah punya usaha untuk memperbaiki kesalahanmu di kemudian hari, seperti itu. Jadi menstabilkan identitas itu adalah membuat diri siswa itu tidak merasa terpojokkan dengan kesalahannya. Jadi kesalahan yang terjadi itu ya biasa, kita biasa melakukan kesalahan. Kamu sudah baik, kamu sudah tahu kamu punya kesalahan, kamu punya niat untuk memperbaiki diri, seperti itu. Itu maksudnya menstabilkan identitas. Ini contoh peraturan kelas. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa
membuat daftar peraturan kelas ya. Misalkan apa? Kalau sebenarnya saya sudah melakukan ini ya. Kalau dulu itu melakukan ini ya. Setiap sesi jadi dulu zaman kelas 3 itu ya sering banget ini lah kita download tuh OSS. Nah ini biasanya kalau di kelas ini karena ini kelas 3 ya mungkin ini waktu ini kan kelas 2. Kalau kelas 2 mungkin udah bisa dilakukan ini. Saya mau mempraktekkan di kelas 1 masih agak susah. Ini adalah membersihkan kelas setiap ganti sesi 1 menit kita ngecek kelas itu. Tapi masih agak susah di kelas 1 karena ya barangnya aja belum bisa ngopeni sendiri ya. Nah ini di kelas 2 waktu ini siswa ini sudah naik ke kelas 3 ya. Waktu kelas 2 dibagi per tim. Saya beri waktu 1 menit, silahkan dibereskan. Biasanya jadi mereka punya job-jobnya masing-masing. Sebenarnya enak banget ini. Kalau misalkan sudah sering dilakukan ya, itu sering. Jadi setiap mau ganti sesi 1 menit membersihkan kelas. Terkadang bagi ini, sini. Nah itu budaya positif, budaya disiplin juga ya, mengatur budaya disiplin. Ya. Gerak semua dan itu semua bisa ditata ya. Dan itu seperti halnya kita menjadi guru, kita ya harus belajar terus walaupun kita sudah pernah menemui hal yang sama. Yang kedua adalah konsep disiplin positif. Nah ini ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Jadi termasuk juga anak-anak. Apakah dia itu disiplin itu karena satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita sebagai guru itu pengen membuat anak itu budaya positif ke anak itu karena mana? Karena dia takut kita hukum, atau dia berlaku positif, dia itu jadi disiplin karena dia pengen iming-iming imbalan dari kita yo, macam-macam. Atau mereka itu disiplin karena keinginannya sendiri, karena dia sudah sadar bahwa ya harus disiplin seperti itu. Tapi kayaknya kalau dari refleksi ini kita masih sering gimana ya, di nomor 1 kayaknya. Kalau kamu nggak mau berarti biasanya kalau tidak mengikuti aturan ibu, berarti biasanya kalau udah ada kata berarti itu biasanya ini ya. Kami guru-guru SIT Indonesia senang berbagi serta siap bekerja sama. Gagah berani selalu berinovasi, pantang menyerah kami kan istiqomah. Dengan semangat bersama kita maju, hanyalah Allah satu yang kita tuju. Kami guru-guru SIT Indonesia senang berbagi serta siap bekerja sama. Gagah berani selalu berinovasi, pantang menyerah kami kan istiqomah. Dengan semangat bersama kita maju, hanyalah Allah satu yang kita tuju. Percaya diri baikku dipekerti,
cinta lingkungan selalu jadi teladan. Berkata santun, cermat dan rendah hati, jadikan cermin guru sejati. Percaya diri, baik budi pekerti, cinta lingkungan selalu jadi teladan. Berkata santun, cermat dan rendah hati, jadikan cermin guru sejati. Jadikan cermin guru sejati. Guru-guru SIT Indonesia senang berbagi serta siap bekerja sama. Gagah berani selalu berinovasi, pantang menyerah kami kan istiqomah. Dengan semangat bersama kita maju, hanyalah Allah satu yang kita tuju. Kami guru-guru SIT Indonesia senang berbagi serta siap bekerja sama. Gagah berani selalu berinovasi, pantang menyerah kami kan istiqomah. Dengan semangat bersama kita maju, hanyalah Allah satu yang kita tuju. Percaya diri, baik budi pekerti, cinta lingkungan selalu jadi teladan. Berkata santun, cermat dan rendah hati, jadikan cermin guru sejati. Percaya diri, baik budi pekerti, cinta lingkungan selalu jadi teladan. Berkata santun, cermat dan rendah hati, jadikan cermin guru sejati. Jadikan cermin guru sejati. Agar tidak jadi 35.000 misalkan seperti itu. Jadi kalau kita masih di sana, berarti niat kita tuh masih motivasi eksternal. Nah kalau kita sendiri masih punya motivasi eksternal, ya gimana? Berarti budaya kita masih begitu, budaya positif kita tuh masih motivasi eksternal, belum motivasi internal. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci, ya. Keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas lebih ke apa ya? Kalau konkret itu peraturan kelas. Contoh peraturan kelas yang Bapak Ibu ingat. Peraturan kelas tidak datang terlambat misalnya seperti itu ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak, cakupannya lebih luas. Ini ya kemarin kita pelatihan classroom management di Riung itu kan ada ya. Itu pakai bahasa keyakinan kelas bukan ya? Agak budaya ya, budaya. Oh ya budaya kelas. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tapi kalimatnya kita nggak tahu. Ada satu contoh ya nanti. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi ada mungkin yang keyakinan kelas sampai 11 sampai akhirnya lupa semua atau gimana. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati. Oke. Jadi keyakinan kelas itu bukan hal yang statis, tapi bisa dinamis, mengikuti kemajuan perkembangan kelasnya seperti itu. Nah ini ada contoh ya. Budaya positif aku malu jika. Jadi keyakinan kelas itu lebih internalisasi apa ya. Jadi
motivasinya itu lebih ke internal, bahwa aku tuh akan malu kalau datang terlambat, tidak belajar, tidak masuk sekolah. Mungkin ini kalimat-kalimat tidak ini mungkin Bapak Ibu semua bisa belajar atau bisa diganti dengan kalimat yang nggak pakai kata tidak ya, karena mungkin lebih baik gitu loh. Tapi kalau nggak pakai kata tidak berarti kalimatnya akan lebih panjang ya, tidak efektif. Mungkin bisa diganti dengan kalimat yang lain. Aku malu jika menyontek, aku malu jika berbohong, aku malu jika tidak mengerjakan tugas, tidak tata krama dan sopan santun, tidak menjaga ya, tidak. Aku malu jika menuntut hak, tidak melakukan kewajiban, tidak ikut kegiatan. Ini contohnya. Tapi Bapak Ibu bisa mungkin membuat sendiri contoh budaya positif. Aku malu jika dikurangi kata tidaknya. Ini saya nggak terlalu bisa membuat kata-kata. Ya. Selanjutnya, yang keempat adalah pemenuhan 5 kebutuhan dasar. Jadi manusia itu punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu biasanya bentuknya segitiga kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu untuk bertahan hidup. Ya, kita makan, kita bekerja, itu kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup. Ada tingkatannya ya. Yang kedua adalah tingkatan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, love and belonging. Termasuk juga kebutuhan untuk diterima di sini. Penerimaan ya. Kadang kita tuh lupa bahwa kita itu pengen diterima, tapi kita lupa untuk menerima orang lain gitu. Ya kan? Biasanya gitu kan, ngoreksi terus ya, ngoreksi kekurangan, misalkan kekurangan orang lain. Tapi kadang kita tuh nggak bisa menerima. Kita tuh pengennya diterima diri kita, tapi kita lupa untuk menerima orang lain gitu. Yang ketiga adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Bebaskan pilihannya. Yang keempat kesenangan, kebutuhan akan rasa sayang dan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Paling tinggi ya itu ya. Boleh nanti kalau di tengah, nanti teman-teman mau berkomentar silakan ya, kita sharing ya. Yang kelima ada 5 posisi kontrol. Nah, ini yang baru ya mungkin ya, baru untuk kita semua ya. Kita ada di mana sih posisi kontrol guru kepada siswa itu ada di mana? Kita cek sendiri-sendiri ya. Yang pertama adalah penghukum, yaitu mereka yang masih suka melakukan hukuman fisik atau verbal untuk mematuhi tata tertib. Yang pertama. Yang kedua, posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Jadi di sini biasanya guru menyampaikan dengan suara yang lembut, terus jadi kayak merasa bersalah banget gitu loh. Jadi ya nanti ada contohnya nanti ya. Kayak kita lihatin contohnya. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai monitor atau pemantau yang suka mengawasi gitu ya. Terus yang paling akhir itu namanya posisi manajer atau mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Kalau dibikin tingkatan, kira-kira kita masih di posisi mana? Ini kalau paling bagus posisinya mana? Manajer ya, posisi 5. Ini coba kita lihat contohnya ya. Ini contohnya. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah itu pakai kata awas ya kamu. Kamu selalu salah. Nah biasanya kamu selalu saja salah atau selalu pasti selalu yang terakhir.
Pasti kamu sukanya kamu. Nah itu kan juga penghukuman ya, penghukuman secara verbal. Kita nggak sadar, termasuk saya. Nah, kamu lagi. Nah itu juga itu juga sebuah penghukuman ya. Jadi itu penghukum tuh bisa fisik maupun verbal. Kalau sekarang hukuman fisik itu sudah sangat dikurangi. Jadi kalau hukuman fisik terjadi kan biasanya viral ya. Nah, hukuman verbal ini ya sama menyakiti. Saya pernah, karena saya memang yang tak ingat selalu itu kenapa ya memang salah juga sih saya. Kenapa saya selalu mengingat kesalahan refleksi zaman saya dulu SMP sampai sekarang. Yang saya ingat itu tuh ya gadok-gadok ya cocokologi. Kamu selalu bikin rumus kayak gini gitu loh. Jadi itu tuh udah sakit banget ternyata digituin ya, dan sampai sekarang gitu loh. Jadi memang mungkin kalau fisik mungkin sembuh ya. Tapi kalau ucapan gitu tuh kayaknya saya memang nggak bisa digituin gitu loh. Jadi Mas Raiso di Ece gitu ya. Kita refleksi aja dalam diri kita sendiri-sendiri. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah ini halus tapi ini baik gitu ya. Gurunya ini halus tapi kata-katanya nyakit gitu loh. Dalam banget. Jadi selalu merasa bikin orang itu tuh merasa salah gitu loh. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu selalu berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Nah itu kan halus sih. Tapi kok itu ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, alamatnya biasanya gitu ya. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ya Allah. Dia sampai merasa, berarti kalau aku kayak gini, berarti orang-orang di sekelilingku tuh gak bahagia ya gitu loh, sampai merasa gitu. Ada kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid-murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Tapi di sini murid tertekan. Nah, tertekan kalau sama guru tuh. Tapi bisa juga sama teman ya, kita tertekan juga bisa. Kalau nggak cocok. Yang selanjutnya, tingkatan selanjutnya adalah sebagai teman ya. Minimal ini ya, kita sudah bisa bergeser dari penghukum dan pembuat merasa bersalah ke teman. Membuat merasa bersalah. Aku salah. Oh iya salah ya kayaknya ya. Oh iya yang teman ini, jadi yang teman itu gini. Teman kan lebih ya seperti pembuat merasa bersalah, tapi dia lebih santai. Kamu gimana ya kok gini ya, jangan gitu dong, besok berangkatnya agak ini ya, pagi lagi ya, misalkan seperti itu. Atau kok kamu gak ngerjain tugas ini sih, besok besok kerjakan ya bareng-bareng ya sama guru misalkan seperti itu. Kalau kamu gak tahu, kamu boleh loh tanya ke bu guru gimana caranya. Itu teman, itu posisi teman ya. Jadi mungkin kalimat nadanya, jadi nggak sampai mengeluarkan kata-kata kamu kok ngecewain aku gitu tuh. Itu sudah tidak di kata-kata itu ya, tapi lebih ke kamu kurang apa, kamu butuh apa. Kan biasanya kalau teman gitu ya, bukan teman makan teman loh ya, teman beneran, bukan teman. Iya betul. Bukan teman makan teman. Oke, yang selanjutnya adalah posisi pemantau. Di sini contohnya nih, pemantau nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Contohnya guru. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Kalau pemantau tuh lebih suka dicocok-cocokkan sama peraturan. Pak, saya harus tinggal kelas
pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, gitu deh. Dipantau. Jadi memang ini ya, saklek dengan aturan dirinya. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi dia ditegaskan bahwa kalau kamu salah, konsekuensinya itu apa gitu. Kamu tahu nggak kalau kamu terlambat, kira-kira konsekuensinya itu apa? Nah itu bukan lagi masalah mengecewakan, bukan lagi masalah hukuman, tapi dia sudah tahu aku harus ngapain kalau aku itu tidak disiplin seperti itu. Itu pemantau ya. Dan yang terakhir ini posisi manajer. Panjang banget kok ini. Manajer nadanya suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Ini biasanya Bumap nih. Apa deh? Manajer. Kita cocokkan ya. Bumap atau bukan? Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7 ya. Jadi kamu terlambat. Itu kan kayak bukan. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar tidak bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Oh ya, gini maksudnya, apakah besok kamu akan ada masalah lagi nggak kalau kamu besok terlambat ke sekolah? Terus dia bilang, tidak Pak. Oh biar nggak terlambat gitu maksudnya ya? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Terus gurunya bilang, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi ada skemanya, ada apanya ya? Ya dialog dan ada ritmenya. Jadi kamu sekarang terlambat. Oke, kalau besok kira-kira kamu akan terlambat lagi apa enggak? Enggak Pak, insya Allah aku besok nggak terlambat. Oke, hargai itu berarti sudah niat baik. Biasanya kan Bumap gitu. Oke bagus, sudah ada niat anak-anak. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Jadi ngomongin tulus ya. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Ya. Berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun senda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Jadi dia fokus datar aja. Ya kesalahan itu biasa gitu. Fokus pada murid. Fokusnya ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar. Gampangnya gitu ya. Mencari jalan keluar. Kalau besok terjadi lagi, kira-kira gimana? Seperti itu ya. Terus lanjut. Yang terakhir ini tentang segitiga restitusi. Ini mungkin istilah baru ya bagi teman-teman. Tapi ini menguatkan dari posisi kontrol yang 5 tadi. Jadi segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dengan langkah-langkah. Bentuknya segitiga. Nah, yang pertama dilakukan itu adalah validasi tindakan yang salah. Lalu menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nah, biasanya di sini di validasi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu memvalidasi ya, memvalidasi kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu yang keduanya ada keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Jadi dicocokkan dengan keyakinan yang tadi. Misalkan ini masalah terlambat, kamu sudah memvalidasi kesalahannya yaitu terlambat. Habis itu kita cocokkan dengan
keyakinan kelas, kita punya keyakinan kelas bahwa kita boleh nggak terlambat seperti itu, nggak boleh. Oh ya, oke. Lalu tapi jangan lupa menstabilkan identitas, bahwa menaikkan dirinya bahwa dia itu bukan, bahwa kesalahan itu nggak apa-apa dan itu manusiawi terjadi. Nggak apa-apa sekarang terlambat, kamu sudah punya usaha untuk memperbaiki kesalahanmu di kemudian hari, seperti itu. Jadi menstabilkan identitas itu adalah membuat diri siswa itu tidak merasa terpojokkan dengan kesalahannya. Jadi kesalahan yang terjadi itu ya biasa, kita biasa melakukan kesalahan. Kamu sudah baik, kamu sudah tahu kamu punya kesalahan, kamu punya niat untuk memperbaiki diri, seperti itu. Itu maksudnya menstabilkan identitas. Ini contoh peraturan kelas. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa membuat daftar peraturan kelas ya. Misalkan apa? Kalau sebenarnya saya sudah melakukan ini ya. Kalau dulu itu melakukan ini ya. Setiap sesi jadi dulu zaman kelas 3 itu ya cilik banget ki lagi tak download tuh. Nah, ini biasanya kalau di kelas ini, karena ini kelas 3 ya, mungkin ini waktu ini kan kelas 2. Kalau kelas 2 mungkin udah bisa dilakukan. Ini saya mau mempraktekkan di kelas 1 masih agak susah. Ini adalah membersihkan kelas setiap ganti sesi. 1 menit kita ngecek kelas itu. Tapi masih agak susah di kelas 1. Karena ya barangnya aja belum bisa ngopeni sendiri ya. Nah ini di kelas 2, waktu ini siswa ini sudah naik ke kelas 3 ya. Waktu kelas 2 dibagi per tim. Saya beri waktu 1 menit, silahkan dibereskan. Biasanya jadi mereka punya job-jobnya masing-masing. Sebenarnya enak banget ini. Kalau misalkan sudah sering dilakukan ya, itu sering. Jadi setiap mau ganti sesi 1 menit membersihkan kelas. Ternyata bagi ini sini. Nah itu budaya positif, budaya disiplin juga ya, mengatur budaya disiplin. Ya. Gerak semua dan itu semua bisa ditata ya. Nah ini kemarin saya mempraktekkan segitiga restitusi tentang saat terjadi perkelahian di kelas ya. Saya sempat video tapi nggak sempat saya videoin, jadi sebenarnya harusnya ya saya harus pegang kamera terus gitu loh setiap saat untuk memvideokan, tapi ini nggak ada videonya. Cuman waktu berantem itu terus saya langsung cuma terakhir ambil kamera saya videokan tapi nggak saya liatin wajahnya. Mereka berantem, jadi berantem ya salah paham, tapi saya terus waktu itu langsung dek, aku harus praktek apa yang kemarin. Jadi pas banget habis membaca modul itu ya memang agak lama ya, mungkin Bu Yuli tahu ternyata di luar ada kejadian yang lainnya yang gak sempat tertangani gara-gara 7 menit sendiri menangani 2 anak ini ya gitu. Jadi memang agak lama sih untuk menyadarkan bahwa ini bukan kesalahan ini saling salah aja. Terus yang kedua adalah ini baru sampai tahap membereskan apa yang kemarin habis dilakukan. Jadi anak-anak membuang sendiri sampahnya yang kan biasanya kelas 1 tuh kan idenya Bu Yanti gunting tempel itu kan bikin terus ya capek ya beres-beres ya. Tapi kita ya udah kita gunting tempel, ini sampah siapa yang bikin? Kita Bu, berarti yang bikin yang bersihkan siapa? Bu guru ya ora. Nah, kita bersihkan bareng-bareng, ada yang pegang sapu, ada yang pegang
dari 18 siswa ya lumayan lah 8 anak ya yang meneruskan gitu. Jadi memang mengatur kelas 1 itu memang tantangannya. Yang ini juga anak-anak setiap sholat duhur, karena sholatnya di depan, mereka menaikkan sepatunya di mana namanya di depan itu, di rak. Ya sedikit-sedikit ya. Ya walaupun cuma sedikit-sedikit, memang kita harus selalu praktek, karena yang kalau kita tahu banyak tapi kita nggak pernah praktek, lupa. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dongeng saya hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah bermanfaat ya. Insya Allah ya bermanfaat, karena ya sedikit apapun yang kita tahu tuh semua bermanfaat insya Allah ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin ada yang memberikan tanggapan, satu aja teman-teman ya. Tanggapannya ya teman-teman. Mungkin 1 atau 2 teman untuk menanggapi. Ada tanggapan? Oh iya. Ya. Kepada Bu Dita, aplaus sekali lagi teman-teman. Luar biasa, guru bergerak dan menggerakkan. Dan saya juga merasa digerakkan, Bu, mengingatkan kita kembali sesuatu yang lupa gitu ya. Yang baru juga ada yang baru, ada yang harus kita itu harus saya kembali. Dulu pernah dan sudah nggak dilakukan, harus kita lakukan kembali. Jadi mengingatkan kita kembali untuk selalu melakukan hal-hal yang sudah namanya ilmu itu kan memang harus selalu direview, diulang-ulang gitu ya. Kalau nggak dia akan lupa. Terima kasih Bu Dita, akan menggerakkan saya untuk besok pagi saya berusaha yang sudah tidak dilakukan akan bicarakan lagi. Terima kasih. Saling mengingatkan, kita akan lupa ya. Ini bukan hal baru ya Bu. Lagi untuk Bu ini ya udah pernah insya Allah ya. Kita saling mengingatkan aja. Satu lagi dong. Harapannya menanggapi isinya ya. Terima kasih Bu Dita yang hari ini sudah berbagi ilmu kepada kita. Kaitannya tentang disiplin ya Bu Dita. Memang disiplin itu menurut kita semua itu memang sesuatu yang harus ya. Sesuatu yang harus, karena itu menurut saya memang itu perintah agama. Dan mungkin yang belum diterapkan yaitu kesadaran diri untuk disiplin, itu yang mungkin puncak dari kedisiplinan seperti itu ya. Ketika kita sudah sadar dengan ini disiplin itu memang sesuatu yang harus kita lakukan dan bukan ada rush dari luar, tapi ada dari diri sendiri, itu mungkin akan lebih baik daripada itu dari luar dirinya sendiri. Mungkin gitu. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa disiplin dengan kesadaran diri. Matur nuwun. terima kasih Bu Aziza atas tanggapannya ya, luar biasa ya. Kita tepuk salut dulu ya Pak Mullah ya. Tepuk jempol atau tepuk salut sih Pak Mullah? Tepuk salut. Sip. Salut. Itu hasil aku. Pak Mullah senang banget kayak gitu ya. Terima kasih teman-teman. Semoga yang siang ini sampai sore hari ini bermanfaat. Sampai ketemu di sesi selanjutnya bersama saya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih ya. Sebenarnya saya udah bikin video sih kemarin. Ya, saya tutup. Marilah kita tutup.
jasa Bapak dan Ibu guru. Setiap hariku selalu dibina agar menjadi insan berguna. Oh guruku, engkau sungguh mulia, sumber penerang dalam gulita. Setiap hariku selalu dibina agar menjadi insan berguna. Oh guruku, engkau sungguh mulia, sumber penerang dalam gulita. Alhamdulillah kita jadi pandai, alhamdulillah kita jadi